kunjungnya seperti ini. Ini kan proses yang berbeda-beda. Inilah sejarah, dan ini sekaligus menjawab juga sebagai tambahan, Ustaz. Begitulah sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Dan tambahan lain, Inya pun coba menelusuri ya. Kenapa Belanda itu memilih Bukit Tinggi, Jepang memilih Bukit Tinggi sebagai base mereka. Padahal mereka kalau dilihat dari Teluk Bayur ke sini kan jauh jalannya. Ya, betul. Kenapa ke Bukit Tinggi? Padahal ada Padang Panjang. Ya ada si Cincin itu kan. Atau di Padang sendiri lah. Kenapa nggak di Padang di Bukit Siti Nurbaya itu ya? Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia, saya Zulfami Adi kembali hadir di layar kaca sahabat. Tentunya kita mendatangkan sang inspirator yang akan membuka cakrawala berpikir kita sebagai lentera kehidupan dan pematok arah kemana kita harus mesti melangkah dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, dua narasumber kita hari ini sudah hadir di tempat kita. Tentu tak asing lagi bagi pemirsa. Beliau adalah pertama Dr. Gus Rizal Inya Datuk Selubuk Bahasa. Kita sapa kembali. Assalamualaikum, Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehatnya. Alhamdulillah. Merah ini menunjukkan ceria. Tapi kopiah hitam menunjukkan tanda duka ya, Nya ya. Betul. Kita sama-sama menunjukkan ini ya dulu ya. Betul. Rasa empati kita, rasa empati apa kita yang terjadi di wilayah kita Sumatera Barat pada umumnya yang sedang mengalami duka ya. Dan kita harus dapat merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang terdampak itu, rangkuh kepada diri gitu. Itu yang penting. Betul ya. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan ya. Diberikan keluarga yang ditinggalkan itu mendapatkan kesabaran dan para kita nyebutkannya itu syuhada ya, karena mereka bukan keadaan alam yang membuat mereka mati, itu kita sebut mereka mati syahid. Syahidnya ya. Dan mereka dikuburkan juga bisa langsung, tidak perlu satu tempat satu liang lahat, bisa. Kondisinya ya. Ya, semoga diberikan kesabaran. Amin insyaallah. Kedua narasumber kita adalah ini orang sejarawan, ya kan? Trisno Edward SS. Assalamualaikum. Pak Ketua nih, Pak Ketua kita ini. Pak Ketua, ini banyak jabatan masalahnya nih. Ketua museum gitu ya. Termasuk Ketua Rumah Literasi Aspen ini. Semakin muda, semakin berumur semakin kelihatan muda. Karena memang orang yang kaya dengan narasi kehidupan tuh wajahnya bercahayanya. Karena kita sengaja berteman dengan orang yang lebih muda daripada kita, Pak. Oh iya benar ya. Sehingga kita lebih muda. Iya benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat semuanya, seperti yang kita paparkan tadi, duka melanda Sumatera Barat, tapi tetap optimis dan bangkit seperti yang tadi sudah dimulai narasi olehnya, bahwa tak selembar daun pun jatuh ke muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita berduka, di satu sisi kita harus optimis atas nikmat dan kasih sayang Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan mungkin juga ini ya, dari lihat sejarah mungkin Minangkabau juga mungkin di tempo-tempo dulu apakah juga pernah dilanda sejarah, dilanda bencana atau bagaimana? Iya ya. Betul. Banyak sekali. Banyak sekali persoalan-persoalan di Sumatera Barat ya, umumnya ya. Seperti meletusnya gunung, gempa. Ini cukup sejarah sudah menunjukkan. Tidak hanya itu, kalau ini kan bukan orang arkeolog atau orang yang memantau keadaan alam, tapi Sumatera secara umum itu dilewati jalur yang tidak aman dari persoalan-persoalan alam yang terus mengancam. Hanya menunggu waktu. Oleh sebab itu ya, masyarakat Sumatera Barat ya banyak-banyak berdoa setiap saat
Jangan lupa berdoa. Karena musibah itu akan datang. Karena memang jalurnya itu ibarat bukit, kita dari Bukit Tinggi ke Padang. Taruhlah sekarang ini, kalau sekarang memang ini ya terputus dalam keadaan normal, itu kan jalurnya sudah ada. Nah, jalur itu yang akan dilalui oleh alam-alam yang akan siap untuk menghantam Sumatera Barat. Tapi itu kan kembali kepada, ini kan analisa daripada manusianya, para ilmuwan ya. Ilmuwan itu tentu ada faktanya, ada data yang mereka kumpulkan. Kalau dilihat sejarah lagi, ini kan kembali ke sejarah. Di awal tadi Ustaz mengatakan terjadinya katakanlah Ngarai Syanu ini kan sudah salah satu bukti bahwasanya bukti yang tidak bisa kita pungkiri. Oleh sebab itu, kalau di tahun ratusan tahun yang lalu sudah terjadi, yaitu akan berulang kembali. Sekian ratus tahun lagi baru akan muncul. Nah, kita nggak tahu sekian ratus tahun itu apakah besok atau lusa atau depan atau 10 tahun lagi, kita tidak pernah tahu, dan itu akan datang. Tapi yang penting ya, orang Minangkabau karena ini adalah bencana alam. Ada pepatah di Minangkabau kan ya, alam tak kambang jadi guru. Artinya orang Minangkabau ini tidak akan pernah nanti berhenti belajar dari alam. Nah, kayaknya ini karena dua tokoh besar yang luar biasa, kayaknya ini enak kita bicara tentang bagaimana budaya-budaya dan sejarah. Ini kita sudah mulai ini ya. Ini kayaknya karena dua tokoh sejarah ini dan budaya. Kayaknya kita lebih tepat hari ini kita bicara soal sejarah dan budayanya. Nah, kan bagaimana orang Minang dahulu dalam, kalau misalnya dalam ada kematian, ini juga masuk budaya nih. Mungkin kepada Inyek Datuk kita dulu nih, bagaimana pula budaya kematian misalnya budaya kematian di Minangkabau, nanti juga mungkin di Bukit Tinggi mungkin, atau duka di Minangkabau seperti apa yang pernah terjadi nih? Begini. Ini adat dan budaya atau gimana nih? Ini kami mohon kalau arahan. Budaya ini mungkin larinya ke orang bersejarah nih ya. Kita mungkin lebih kepada tatanan adatnya. Ya. Ya, tadi kembali kita kepada isu utama, yaitu budaya yang ada di Minangkabau ini tentu tidak lepas daripada hukum adat ya. Karena ratusan tahun yang lalu Sumatera Barat ini sudah lahir para tokoh-tokoh adat ya, yang tidak dapat kita pungkiri itu. Nah, para tokoh adat inilah yang memberikan warna kepada masyarakat, terutama yang sangat kental dengan hukum adat matrilineal. Hukum adat di mana para tokoh, para Inyek Mama yang dikenal dengan Inyek Mama. Inyek Mama inilah yang memberikan warna secara umum kepada Minangkabau. Tidak terlepas. Jadi berbicara tentang budaya di Minangkabau, termasuk di situnya adalah masyarakat hukum adat. Nah, ini tentu tidak bisa dilepaskan begitu aja. Jadi tentu yang dapat saya sampaikan, yang dapat Inyek sampaikan dalam hal ini tentu berkaitan dengan masyarakat hukum adat dalam budaya Minangkabau, yaitu karena Inyek adalah bagian daripada tokoh adat atau masyarakat adat, pimpinan adat yang ada, salah seorang di antaranya yaitu akan berbicara tentang masyarakat adat yang berkaitan dengan Inyek Mama. Iya, betul. Itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi tentang kematian. Contoh, bila kematian seorang Inyek Mama umpamanya kan, nah itu tidak bisa serta-merta langsung meninggal, langsung dikuburkan. Ya, betul. Ya, tidak bisa. Sebagai tokoh atau tokoh adat, dia sebagai Inyek Mama tentu sebelum dikuburkan itu dicarikan penggantinya dulu. Pengganti Inyek Mama itu harus ada
kelanjutannya. Harus ada yang memikul adat berikutnya siapa? Nah, di Minangkabau itu seorang Nyek Mama yang meninggal, yaitu yang melanjutkan estafet daripada kaumnya, itu adalah Kemenakan. Nah, inilah perbedaan kita dengan di luar Minangkabau, katakanlah di masyarakat Jogja umpamanya. Meninggal Raja Jogja, itu larinya ke anak, kan seperti itu. Nah, sementara di Minangkabau mati mamanya atau datuknya itu bukan ke anak larinya ke Kemenakan aja. Nah, ini kan satu perbedaan yang sangat besar ya. Nah, inilah, dan itulah yang terjadi di Minangkabau sebetulnya. Di masyarakat adat ini, dan sampai kapanpun di Sumatera Barat tidak akan hilang ini, karena sudah turun-temurun. Nah, kembali tadi pertanyaan dari Ustadz adalah ketika seorang Nyek Mama meninggal, itu harus dicarikan penggantinya, ya. Penggantinya ini ya rapatlah di kaumnya itu, sia kiro-kiro yang akan patui jo mungkin yang akan memikul pusako. Tidak bisa saya tunjuk saja, berembuklah. Patut jo mungkin banyak ya. Patui dan mungkin. Jadi ini kalau istilah pemerintah sekarang ini, sebelum dia diangkat menjadi katakanlah direktur atau apa, atau wali kota dan gubernur, ada fit and proper test. Fit and proper test ya. Nah, di masyarakat hukum adat itu udah ratusan tahun yang lalu sudah melakukan itu. Sudah melakukan apa yang dikatakan fit and proper test, itu sudah berjalan di masyarakat adat, berjalan. Sudah berjalan di kitanya. Berjalan. Apa kalau bahasa dari apanya? Drag man and drag place. Apa kalau yang di di Australia? Exactly. Ya. Exactly. The right man and the right place. Jadi nggak bisa asal tunjuk Kemenakan karena dia orang kaya, ini bisa untuk dijadikan pengganti. Belum tentu. Atau kaya berilmu gitunya. Kaya, contoh dia kaya bukan berarti dia kaya itu mampu untuk mengurus anak Kemenakan. Satu. Yang kedua, dalam hal tadi kita masih berkutat dalam contoh dalam kematian itu, siapa penggantinya? Yang tadinya sampaikan patut je mungkin, nyolah patut, tapi apa, dia berpunya, yang edukasinya bagus. Itu kalau patut namanya tu. Tapi mungkin tidak mungkin ada satu orang ini berkarir di luar Minangkabau, di luar Bukit Tinggi, di luar kampungnya. Ini kan tidak mungkin. Jadi kenapa tidak mungkin dia? Karena yang fungsi daripada mama itu adalah mengurus, menggubaloi anak Kemenakan. Jadi kalau dia di daerah, betul ada teknologi, tapi kan dulu mana ada teknologi. Makanya tidak mungkin. Kalau sekarang orang mengatakan ada teknologi, tapi kan tidak bisa. Orang lagi bercakap anak Kemenakan melalui handphone, ya tidak efisien, tidak seperti itu juga. Tidak bisa dilakukan semua dengan teknologi, tapi ada yang harus berhadapan ya. Fisik itu harus ada, karena emosional itu akan terbangun ketika mamanya untuk menyelesaikan persoalan itu ya hadir di tengah-tengah anak Kemenakan yang sedang mengalami dukanya. Ya kalau suka dia itu nggak ada persoalan, punya kebalik, dah hadirnya minta sulit itu selesai. Tapi kalau anak Kemenakan bercakap, jo lakino atau jo orang kampung, ini kan nggak bisa diselesaikan. Nggak bisa via teleponnya. Nggak bisa. Emosionalnya nggak dapat. Tapi ini bagusnya dari sekian kita bicara merujuk dari ini bicarakan tadi di Minangkabau itu yang selama yang kita temukan itu agak berbeda kalau adat di Bukit Tinggi. Itu apa benarnya? Agak istimewa adat Kurai. Apa bedanya? Padahal di sini artinya kayak gini ya.
kalau nanti Wan nih Iya, sejarahnya kan bukan dari sini Minangkabau kan ya. Dari mana Wan? Sejarahnya kan dari Begaruyong kan? Ya, Begaruyong. Begaruyong kan? Tapi kok berbeda di adat nanti di spesial di Bukit Tinggi ini bagaimana pula nih? Iya. Jadi gini, adat di Bukit Tinggi Kurai itu kan adat Kotopoli yang bukan, Budi Caniogo pun bukan. Oh iya. Tapi dipakai Kaduono. Itu. Poli adat ini ya. Itulah kelebihan Kurai Limojorong. Yogi baru tahu kita nih. Sementara di beberapa kabupaten kota mungkin menganut Bodi Caniago atau Kotopiliang, salah satu ya. Salah satu mereka. Iya. Tapi Bukit Tinggi yang disebut dengan kota istimewa, memang Bukit Tinggi ini sejak dulu memang kota istimewa. Itu dia. Ya. Sejarawan ini orang Tanyola lah orang sejarawan. Orang sejarawan. Bukit Tinggi ini kan kan dengar-dengar kan Bukit Tinggi akan hangat pula kita ini kan semangat pula kita mendengar bahwa konon ceritanya Bapak Wali Kota kita sudah memperjuangkan Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan. Betul. Dari sejarah kenapa nih Pak Edward harus dijadikan Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan? Kita tilik dari pakar sejarah. Seperti apa nih Pak Edward? Ya, terima kasih Pak Zul. Silakan. Bagus ya. Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Gus tadi ya, bahwa Bukit Tinggi ini aslinya itu adalah Kurai Limojorong ya. Iya. Kurai Limojorong. Artinya dulu orang menyebut Bukit Tinggi ini detik dengan Nagari Kurai ya Pak ya. Betul. Jadi Bukit Tingginya ada dua sisi Pak. Yang pertama dari sisi nilai tradisinya, sisi budayanya, yang adanya Kurai Limojorong tadi. Iya. Tapi dari satu sisi lagi Bukit Tinggi itu punya nilai sejarah yang tinggi, ya kan? Iya. Jadi ketika Bapak Wali Kota kita, Bapak Bambang Matias mencanangkan bahwa Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan, itu didasari oleh banyaknya peristiwa-peristiwa atau momentum sejarah yang pernah ada di kota Bukit Tinggi ini. Momentum sejarah ya. Ya, karena kita mengetahui bahwa Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota lima ibu kota. Ada ibu kota PDRI, ada ibu kota Sumatera. Oh pernah ya? Ibu kota Sumatera Tengah, ibu kota Sumatera Barat, dan juga ibu kota Kabupaten Agam. Oh iya ya, ibu kota Agam. Ini Bukit Tinggi kota orang Agam. Oh benar-benar. Terus oke. Kan 5 ibu kota. Oh 5 ibu kota ya. Jadi dari 5 ibu kota ini itu mereka saling berkaitan peristiwanya gitu kan. Jadi yang diambil oleh Pak Wali adalah tentang peristiwa PDRI-nya. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Oke. Ya kan? Periode 1948 sampai 1949. Karena waktu itu ada semacam telegram atau surat dari Bung Soekarno kepada Menteri Kemakmuran yang ada di Bukit Tinggi ini. Syafruddin siapa? Syafruddin Purwanegara. Negara ya. Untuk memegang mandat pemerintahan di sini di Bukit Tinggi, karena dari seluruh wilayah Indonesia pada zaman 1948 itu agresi militer Belanda kedua itu wilayah Bukit Tinggi lah paling aman. Ya kan? Jadi Mr. Syafruddin Purwanegara yang sekala itu menjawab Menteri Kemakmuran itu berkedudukan di Bukit Tinggi, sehingga ada surat semacam surat kawat ya, telegram dari Bung Karno Soekarno kepada Mr. Syafruddin Purwanegara untuk membentuk PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Nah, walaupun di zaman sekarang orang masih berharap ya bahwa Mr. Syafruddin Purwanegara itu diakui sebagai presiden. Harusnya ya. Harusnya. Ya kan? Jadi kalau nggak ada Bukit Tinggi, tak selamat lah Indonesia. Nggak ada Indonesia. Kita nggak ada. Bagaimana? Iya, nggak ada. Bukit Tinggi itu penyelamat NKRI, Pak. Oh, jadi ini benar-benar harus menghujam ke hati generasi ke depan nih sebenarnya. Ada kebanggaan dari kita, dari masyarakat Kota Bukit Tinggi ini tentang kondisi sejarah. Ya, mungkin untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Ed tadi, sejarah panjang Bukit Tinggi ini kan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi benar apa yang sejarah katakan itu, kalaulah dari Jogja itu kemudian
Tadi Ed mengatakan ketika Jakarta diduduki, kemudian Jogja dikuasai. Oh, kata Soekarno, kami masih ada, Indonesia belum pudar, masih ada Indonesia di Bukit Tinggi. Nah itulah, bayangkan kalau pada waktu itu tidak ada kota Bukit Tinggi yang meneruskan estafet ya, yang melanjutkan. Saya kira Indonesia mungkin hanya menjadi nama sejarah aja. Sekarang mungkin nama kita mungkin sudah menjadi bagian-bagian negara-negara penjajahan asing lagi. Tidak ada Indonesia Raya lagi. Inilah sejarah yang nggak bisa dipungkiri. Sebab itu apa disampaikan Ed tadi, kalaulah tidak ada Bukit Tinggi, ya itu udah kita ini nggak ada, nggak bisa kita hadir seperti biasa. Betul ya, nggak bebas gini ini ya. Sebelum merdeka Pak, sebelum merdeka itu nama kita tuh ke Indonesia Pak. Hindia Belanda. Hindia Belanda. Hindia Belanda. Oh. Kalau disebut Indonesia, Belanda tidak pernah mau kita disebut sebagai Indonesia. Karena waktu itu kita belum merdeka. Ya kan? Betul. Ya, pada tahun 1920 sampai 30-an sebelum merdeka, di mata internasional Indonesia tidak ada. Hindia Belanda ya. Ya kan? Belum muncul namanya. Belum muncul namanya. Bukan India ya, Hindia. Hindia. Apa Hindia? Apa India? India sistem koloni, dengan jajahan. Oh, jajahan Belanda gitu ya. Oh. Ya kan? Jadi pada tahun 1945 ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, barulah di situ disebut sebagai Indonesia. Oke. Diakui kedaulatan kita sebagai negara merdeka. Iya. Tapi belum puas, tahun 48 ingin kembali lagi dah. Tahun 48 dia ingin menguasai lagi. Ya kan? Nah, waktu itu ada tentara sekutu Inggris datang ke Indonesia. Tujuannya bukan menjajah, tapi ternyata tentara Belanda mengikuti dengan tujuan ingin menjajah kembali, menguasai lagi. Itu sejarah. Gitu. Saya kira ini untuk menambahkan lagi apa yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, Kota Bukit Tinggi, Pak Ramlan mengusulkan Bukit Tinggi menjadi kota khusus ya, perjuangan, kota perjuangan. Betul. Bukan istimewanya ya, kota perjuangan. Kalau Jogja istimewa kan? Ya itu pada dasarnya akan merujuk ke situ. Jadi beliau ini Pak Wali ini. Bukit Tinggi ini setara dengan Jakarta dan Yogyakarta. Berarti jadi ketika Yogyakarta jadi daerah istimewa ya Pak ya. Ada. Akan menuju ke situ. Bukit Tinggi menuju ke. Saya kira ini sangat luar biasa. Saya kira ini kalau apa ide dari Pak Wali itu, saya kira kalau itu terwujud ini luar biasa. Ya, luar biasa. Karena memang Bukit Tinggi itu sudah pantas diakui sebagai kota perjuangan. Penyelaman negara. Itu sejarah. Sejarah ya. Si Edward. Iya, tapi kalau Bukit Tinggi ini kalau dilihat sebagai kota perjuangan atau istimewa, dari sisi sejarah apa yang kita banggakan di Bukit Tinggi? Artinya ini kalau kita lihat nih, karena ini orang-orang internasional, apa yang membuat orang Australia di kampung sebelah enggak di kampung sebelah ya, Inya karena diakui dua sisinya nih. Ini orang kayak adat orang Korea tadi nih. Penghubung ini. Sandiago bukan orang Korea ini, wadat Korea memang luar biasa nih, Wan. Beliau ada satu suku lagi. Suku aborigin mungkin. Aborigin iya. Dua nenek mama beliau, Wan. Nah, kita balik, Wan. Apa yang kita banggakan nanti? Artinya orang lihat datang sebagai orang luar datang ke sini tidak hanya sebatas jam gadang. Tapi memang kalau memang kota sejarah seperti apa Wan lihat, Pak Edward lihat yang mesti disajikan ibarat suguhan adat nih, jamba untuk pendatang seperti apa benda-benda sejarahnya. Nah, di sini kita bisa menghubungkan ya Pak ya. Ada keterkaitan Pak antara nilai tradisi, nilai budaya warisan nenek moyang yang ada di negara Korea dan Mojorong dengan jejak sejarah Kota Bukit Tinggi ini. Apa? Ada keterkaitan sebenarnya Pak. Coba. Ya kan? Ketika tadi Pak Zul menanyakan bahwa ketika nanti Bukit Tinggi di kota perjuangan, otomatis yang ada ke alam wisata sejarahnya, wisata budayanya.
dan sudah pasti kita menarik kunjungan dari Ya. asing dan segala macamnya. Nah, apa yang bisa disuguhkan dari nilai ketika kita hubungkan dengan nilai tradisi, apa yang bisa kita suguhkan? Apa yang bisa kita persembahkan kepada tamu kita Dari luar. yang angka Bukit Tinggi? Nah, ada wacana hari ini Pak ya, ada wacana bahwa Pemerintah Kota Bukit Tinggi akan mengadakan seminar tentang Bukit Tinggi Kota Perjuangan dalam rangka membentuk hari jadi kota ini. Tapi kita tak tahu ya apakah bisa dilaksanakan pada tahun ini atau gimana. Tapi ada wacana ke arah situ. Seminar tentang Bukit Tinggi Kota Perjuangan. Ya, berarti istimewanya apa? Hah? Istimewanya Ya, apa? istimewanya adalah karena Bukit Tinggi ini adalah cuma tiga kota di Bukit Tinggi ini. Itu dasar. Itu istimewanya. Oh gitu. Yang sejarah Artinya Jakarta, Jakarta, Jogja, dan Bukit Tinggi. itu nilai dibangun sejarah Pak. Dibangun perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini yang cuma tiga kota ini. Karena ketiga-tiganya adalah sama-sama pernah menjadi ibu kota. Ibu kota ya. Jakarta ibu kota, Jogja ibu kota, Bukit Tinggi ibu kota. Mestinya Nye, ini harus lama kita jadi daerah istimewa nih Nye. Memang yang lebih mungkin menuju ke situ. Ke situ ya. Jakarta kan istimewanya ya. Jakarta, Jogja, Bukit Tinggi. Harusnya memang Bukit Tinggi masuk dalam daerah istimewa. bagian daerah istimewa atau daerah khusus. Daerah khusus atau istimewanya. Oh Jakarta khususnya ya. Ya, Ibu kota. Ibu kota ya. Walaupun ada orang mengatakan juga pernah di Biren tapi itu sebentar. Kurang terkenal lah gitu kan. Nah, jadi berhubung Cik Jawan, kita tidak berbicara Desember 48 sampai Juni 49 itu memang sebentar, itu sebentar. Tetapi dalam masa kritis, waktu yang sebentar itu menjadi sebuah tonggak sejarah. Nggak bisa diabaikan atau dilupakan. Sejarah Bukit Tinggi itu sangat luar biasa. Jadi pertanyaan Ustadz tadi, apa nilai unggulannya? Ya sejarah itu. Sejarah itu yang harus ini ya. Nggak dilihat kota Bukit Tinggi kecil, tapi lahirnya sejarah itu terakhir itu di Bukit Tinggi lah yang menyatakan bahwasanya Republik Indonesia ini ada. Ya. Kayak anak kuncinya ya, kecil, tapi dia bisa buka istana yang besar. Itu dia. Kalau dia hilang, tak bisa tutup istana. Tidak bisa buka istana yang besar. Jadi ketika kemarin Bapak Wali Kota kita pergi ke Jogja menemui Sultan, itu dia mengusulkan itu, membicarakan hal itu. Jogja ada menemui Jogja kembali. Bukit Tinggi apa? Betul. Soal bendera kan memang itu bendera dibentang arsip memang asli bendera pusaka Salah satunya Bukit Tinggi ada. Bukit Tinggi kan? Bendera tersimpan sekarang di Museum Tinggi gitu ya. Betul. Ini menarik nih, menghubungkan budaya dan sejarah nih keren nih. Bukit Tinggi sebenarnya Pak Zul, Iya. ada dua keunggulan sebenarnya, ada dua nilai yang bisa ditunjukkan ke depannya. Pertama nilai tradisi budayanya, kedua nilai sejarahnya, nilai historisnya. Ya kan? Nilai tradisi budaya dengan jejak budaya dan tradisi kulit di Mojorongnya. Iya. Nilai historis dari jejak perjuangannya. Iya. Ada dua keunggulan. Ini kalau jadi kota perjuangan nanti ini keren juga nih. Kita balik ke budaya nih, ke adat nih atau budayanya nih. Misalnya kayak makanan-makanan tempo dulu ini di zaman-zaman atau adat di zaman Belanda itu tidak dihalangi itu bagaimananya. Ini kan banyak ini kalau kita lihat halus cara berbahasa, sopan santun ini kan benar-benar ini. Itu di zaman Belanda kan kita terjajahnya. Atau memang di zaman penjajah tidak ada? Ya kan sejarah ini kan tidak datang begitu saja. Ada proses. Ya betul kata Ustaz tadi, dulu malah buat rendang, malah kedua panggil antara daging pun susah. Nah itu kan seiring jalan, seiring waktu dilengkapilah ornamen-ornamen itu, atau instrumennya pada perhelatan itu, mana dilambangkanlah makanan-makanan itu untuk melengkapi sejarah kan seperti itu, maka disusunlah. Oleh sebab itu benar kata Ustaz tadi, pada waktu itu
alun langkuk lah dah kan. Kerupuk pun kerupuk merah alun langkuk. Daging pun masih, jangan kan bicara daging, makan pun susah. Makan susah kan? Ya, ya. Zaman Belanda, Jepang aja makan susah. Jo belo orang makan. Tapi seiring waktu, mana yang tidak muncul di waktu yang lalu dilengkapilah belakangan. Itu memang harus. Ya, kenapa warnanya merah? Ya, kenapa warnanya randang itu hitam? Itu kan melambangkan unsur-unsur 2 dan 3 kan seperti itu. Ini kan dilengkapi, ibarat rumah. Rumahnya udah jadi ini sekarang. Nah, kalau kuncinya belum ada, kunci nanti kita tambah kunci. Biasanya belum ada. Ornamennya belum ini ya. Belum ada. Rumah perlu dicat. Ya. Kemudian mungkin kalau ada kendaraannya belum ada, tambahkan. Ya mungkin lewat pitiran itu kan contoh berproses. Tapi bukan berarti dulu ndak ada, kini ndak ada, ndak juga. Dilengkapi instrumen-instrumen ya seperti orang membangun rumah itu contoh yang iya. Dulu mungkin bangun tonggak sebaru kan ya. Mungkin tanah selah. Tanah selah dulu. Iya betul. Masyarakat lah ada tanah. Kini tanah itu dibangun rumah. Ini rumah lah jadi isinya. Masih kosong. Iya. Dicat lah rumah dulu. Dagi pintu kacu, dagi hordeng. Itu. Nah, masuk apa lagi isi rumah yang belum ada. Nah, inilah untuk melengkapi sejarah kelengkapan masyarakat adat. Kalau bicara soal masyarakat adat ya. Saya kira ini menarik. Bukit Tinggi memang kota kecil, betul kata tadi, kota kecil, tapi nuansa sejarahnya itu sangat luar biasa. Dan ketika Inya maja di Australia, itu ada kebanggaan baginya untuk memperkenalkan rumah gadang. Ya, itu selalu Inya bawa miniatur rumah gadang itu kepada siswa yang ada di Australia. Itu secara umum ya, nggak secara memperkenalkannya itu. Sehingga ini menjadi daya tarik sendiri. Dan persis lagi ketika tadi di awal sebelum kita tayang ini ada kunjungan tamu dari pemerintah Australia, yaitu Bapak Duta Besar, begitu terpesona melihat 3 bentuk proses atau sejarah jam gadang dari zaman Jepang. Bentuk kubahnya berubah. Pada zaman Belanda bentuk kubahnya seperti ini. Kemudian kita dijajah Jepang, bentuk kubahnya sendiri. Nah, setelah kemerdekaan kita punya kubah gonjongnya seperti ini. Ini kan proses yang berbeda-beda. Inilah sejarah, dan ini sekaligus menjawab juga sebagai tambahan, Ustaz. Begitulah sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Dan tambahan lain, ini pun coba menelusuri ya. Kenapa Belanda itu memilih Bukit Tinggi, Jepang memilih Bukit Tinggi sebagai base mereka? Padahal mereka kalau dilihat dari Teluk Bayur ke sini kan jauh jalannya. Betul. Kenapa ke Bukit Tinggi? Padahal ada Padang Panjang, ya ada si Cincin itu kan, atau di Padang sendiri lah. Kenapa nggak di Padang di Bukit Siti Nurbaya itu ya? Tinggi juga. Tinggi betul. Nah, inilah kelebihan Kota Bukit Tinggi. Dan kita sejarahnya itu sangat luar biasa dan dekat, konon katanya menjadi pusat satelit itu yang dekat Pelupuh itu. Wah, ini Kota Bang. Itu kenapa itu titik nol pusat gratifikasi. Kita kan dilalui garis ini. Khatulistiwanya. Mungkin saja itu ibarat orang orang main HP. Sinyal tinggi, kencang di situ. Iya. Coba. Ya benar saja jadinya. Karena mereka sudah menggunakan alat dan teknologi yang kayak gitu ya, radio. Mungkin tidak secanggih sekarang, tapi dengan bantuan alam, itu akan lebih menguatkan lagi sinyal yang terpencar. Ya, tapi itu bagus juga dicari dengan sejarahnya, sejarahnya itu. Ini salah satunya. Betul. Kenapa Bukit Tinggi? Kan dekat Bukit Tinggi ke Pelupuh itu. Iya, Kota Gadang. Ke Bonjo Alam. Iya benar ya. Tidak sampai ke Bonjo Alam loh. Kan perbatasan Pelupuh lewat sekitar. Tidak sampai ke Pelupuh ada. Kota Gadang. Kota Gadang.
Ya. Kenapa itu dipilih? Kan Betul, dekat betul, komunikasi, jarak kita. Nah, ini menjadi suatu rahasia-rahasia. Karena itulah yang ditempatkan. Nah, Jepang aja 3,5 tahun milih Bukit Tinggi kok. Ya. Ini kan sejarah. Walaupun mereka juga buat gua Jepang. Gua Jepang ada di Padang. Tapi kan Bukit Tinggi yang terkenalnya kan Ya, Bukit Tinggi tinggi, menjadi rohnya. Gitu. Dan banyak lagi ya, dan banyak lagi pantas lah Bukit Tinggi ini. Kalau dilihat dari peninggalan sejarah nih apa saja nih? Misalnya kayak gini, kita kan tahu lubang Jepang aja. Ada Lubang benteng, Jepang, benteng gitu kan ya. Banyak, Pak. Banyak. Ini ketua museum nih. apa sih dari sejarahnya, Wan? Peninggalan sejarah ini banyak ya, Pak. Iya. Mulai dari dari Birugo gitu kan, dari zaman ABTB, Gugur Panjang, sampai ke Manjangin gitu kan. Di kecamatan semuanya ada peninggalan sejarah, Pak. Oh iya. Iya. Tapi mungkin selainnya banyak orang yang belum tahu gitu kan. Tapi kalau kita melakukan penelusuran, kita melakukan eksplorasi, itu banyak, Pak. Ada sekitar 50 lebih lah 50. peninggalan cagar budaya dari Kota Bukit Tinggi ini. Ada yang sudah yang sudah terdaftar sebagai benda cagar budaya. Ada juga yang masih belum, Pak. Ya kan? Nah, seperti monumen itu banyak sekali monumen, Pak. Dari Birugo itu tentu ada 3 monumen. Ada monumen Polwan juga ada. Dia di Tigo Boleh pun ada itu juga. Monumen juga Walaupun itu budaya adat ya. Iya. Tapi itu termasuk dalam sejarah. sejarah. Oke. Yang di Simpang Tigo Boleh. Oh iya. Saya jadi ingat bahwa ini loh Nyak dan Pak Edward. Kan kayaknya Mui dulu juga dari Bukit Tinggi awalnya ya. Oh iya. Mui. Polwan? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oh iya benar nih. Ini Ketuanya banyak sekali. banyak ya. Jadi di Masjid Birugo itu dulu awal dari Mui. Mui ya. Ketua Muinya itu Bu Hamka. Iya. Ya kan? Polwan pertama juga dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Terus Kodim itu adalah bekas sekolah pendidikan Opsir. Oh, yang Divisi Kodim sekarang itu. Banteng. Ya. Iya. Dan monumen yang divisi Banteng yang di pinggir jalan itu yang dekat Kepala Pengantin itu adalah bukti bahwa di Kodim itu dulu pernah menjadi gedung pendidikan sekolah pendidikan Opsir divisi Banteng, Opsir militer tentara, Pak. Tentara di zaman Belanda. Iya. Dan itu tentara itu Gedungnya itu masih gedung sejarah berarti ya? gedung sejarah. Jadi Polres itu gedung sejarah. Itu. Oh. Dan Kodim gedung sejarah. Ya, belum lagi dunia pendidikan. Jadi lahirnya UNAN itu Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Kenapanya? Ya kan kedokteran UNAN itu dulu ada di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oh. Jadi Bukit Tinggi ini Wah, ini benar-benar ditinjau dari berbagai sisi ya. aspek ya. Aspek politik, aspek pendidikan, aspek sejarah, sosial budaya. Ini bagi orang Bukit Tinggi punya. Bukit Tinggi punya. Tapi ya Nyak, keren sekali nih Nyak. Artinya kita saja yang orang Minang nih nggak banyak tahu. Kayaknya memang perlu packaging yang agak ini sedikitnya ya. Betul. Sehingga dikemas demikian rupa ya, disuguhkan kayak ciki-ciki aja dulu sedikit. Tapi karena merek nih ya, waduh berselera kan. Ya, artinya gini, Pak. Betul ya. Betul ya Nyak ya. Angkat itu. Diangkat. Nah, termasuk yang kayak tadi kita nggak tahu nih bahwa Kodim itu gedung sejarah. Kalau orang sejarah ada pahamnya kan ya. Betul. Tapi apalagi kalau generasi yang baru ini, generasi muda ini perlu dibuatkan itu tugasnya itu. Iya, di packaging sedemikian rupa. Jadi kita coba membuat program ya, Pak ya. Membuat program untuk anak sekolah. Iya kan. Semacam bagaimana dia menceritakan tentang sejarah satu bangunan, Pak. Iya. Itu udah kita laksanakan. Ya. Ya, jadinya berapa ngicik ya sebelum lepas dari konteks tadi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Edward tadi adalah siswa-siswa anak-anak SD atau SMP itu, ini kalau kita bicara pendidikan ya. Mereka harus diberikan kesempatan untuk bereksplor, membuat narasi-narasi. Nah, ini yang kurang ya sebetulnya. Jadi saya ingat, jadi sebelum lepas ini kita, jadi bagaimana siswa itu harus menyampaikan sebuah cerita
Kamu teringat dulu mungkin kamu ingat kini lah 63 ya. Iya. Artinya dulu di masanya di sekolah itu kalau setelah liburan ya itu kita membuat sebuah karangan iya. Apa yang terjadi, apa yang kalian lakukan waktu libur. Nah, begitu itu yang lebih menguatkan apa yang disampaikan Edward tadi. Nah, inilah bedanya ya. Ambo harus buka coki aja. Ini ya yang kekurangan kita masyarakat dunia pendidikan terutama anak-anak kurang dieksplor narasi literasinya. Betul sekali. Literasi ini yang kurang sekarang ini. Anak-anak lebih diarahkan kepada jawaban multiple choice. Di Australia itu anak-anak membuat sebuah narasi Betul ya. Dibuat diminta dia apa itu tentang sekolah describe dalam bentuk tulisan. Betul. Namanya itu makanya menjadi bentuk narasi, larinya kepada literasi. Nah, literasi ini yang kurang sekarang masyarakat anak-anak kita. Jadi kalau sekarang tentu saya bicara dalam konteks masyarakat hukum adat. Nah, dalam konteks nanti suatu ketika kita bicara tentang pendidikan, ini akan kita kupas. Betul. Jadi mungkin tadi ini memotong aja sebentar, bahwasanya apa yang dikatakan Edward tadi supaya nggak lepas. Itu benar itu, saya harus akui itu. Betul. Mengarang itu, jadi dan dikaitkan dengan luar ya, pendidikan. Karena kan kayak itu nanya. Nah ini, itu betul ya dok. Ini menyambung apa yang disampaikan oleh tadi ya, Agus tadi bahwa saat ini memang di siswa siswa kita di Bukit Tinggi ini diarahkan oleh guru bahasanya untuk menulis. Tapi kebanyakan mereka itu diarahkan untuk menulis tentang sastra, Pak. Menulis karya fiktif seperti cerpen, puisi dan semacamnya. Tapi yang kurang sekali ini kalau kita lihat di sekolah-sekolah, Pak ya. Ini mohon maaf ya, Pak ya, adalah kurangnya durasi untuk pelajaran sejarah. Termasuk di SD, Pak. Bahasa Indonesia. Dulu SD ada pelajaran PMP, ada PSBB, ada sejarah. Sekarang tidak ada lagi. Oh, sejarah nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Di SMP sejarah hanya 2 jam 1 minggu. Dan masuk ke IPS terpadu. Dan lebih banyak jam ekonomi geografinya daripada sejarahnya. Jadi ketika kita mengadakan lomba Pak, atau semacam event yang berhubungan dengan sejarah, ya kan? Itu gurunya sangat sulit untuk mencari siapa siswa yang mau kita ikutkan untuk mengikuti kegiatan atau event itu. Enggak ada di SD, Pak. Karena ada kemampuan mereka. Karena masalah literasi tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, menulis narasi sejarah itu sekarang yang mungkin masih menjadi kendala di lembaga pendidikan kita, Pak. Ya, atau sementara Bukit Tinggi digaung-gaungkan menjadi kota perjuangan, ya kan? Tapi di lembaga pendidikan kita belum sejarah belum menjadi sebuah perhatian khusus, Pak. Iya. Belum jadi sebuah. Tapi jadi terpikir nanti Pak Edward ya. Ini bagus nih. Artinya begitu nanti benar-benar kita diterima sebagai kota perjuangan, bisa dimasukkan kurikulum lokal, apa namanya? Muatan lokal yang akhirnya memang kembali menulis yang kayak tadi kan sekarang lebih choice apa tadinya? Lebih multiple choice. Gini-gini aja kan ya. Salah benar gitu, pilihan ganda. Dan ini kalau di zaman kita dulu, mungkin zaman kami masih merasakan kan ya. Itu misalnya soal choice ini pilihan ganda ini nilainya 30%. Sementara nilai yang karangan esai itu yang tinggi nilainya, sehingga narasi kita berkembang tuh ini kan ya. Itu membuktikan bahwasanya menulis itu lebih tinggi nilainya. Benar itu. Tapi kalau cuy semua, makanya anak-anak tuh rumit dia mengarangkai kata. Soal ujian itu ya, Pak ya. Soal ujian itu yang paling tinggi nilai itu adalah soal esai. Bukan soal juga. Dapat kita semua betul kan 30 nilai baru kan. Itu kan ketika kita membuat sebuah esai, itu kan nalar kita jalan. Betul. Itu jalan. Bahkan kalau tidak salah jawabannya minimal nilai menulis dikasih Pak Guru. Iya, antara imajinasi, antara imajinasi, visi, narasi, pengetahuan, gitu kan, masih tercampur di situ. Iya. Masih di situ, Pak. Tuh.
Ini menarik sekali nih. Kalau apa nanti masuk kurikulum ya, anak-anak kembali menulis, kayaknya bercerita terutama tentang sejarah. Tapi memang kalau boleh usul nih Pak Edward, memang bagaimana kita membuat membuat cara menarik orang yang tidak suka sejarah. Misalnya anak-anak kan dengan yang kayak tadi packaging sehingga memang dia ditarik dengan magnet ya, sehingga dia secara sadar atau tidak itu dia sudah otomatis ini gitu kan. Kalau kita hubungan juga dengan dunia kekinian dan ke depan, mungkin kita menggandeng anak-anak yang hobi AI, game sejarah. Iya. Kan bisa kemungkinan kan nyanyi kan? Bisa Bagaimana ini semuanya kayak tadi. Bolehlah mungkin dia kan anak-anak sekarang fun. Dia lebih senang game. Ini lewat game Melalui ini game itu kita mau mengusul lewat pakar sejarah ke depan berkolaborasi dengan dunia teknologi IT AI. Itu ya. Iya, sehingga memang ini boleh di saatnya sekolah main game tapi game sejarah. Game sejarah. Bukit Tinggi Belanda masuk ke Bukit Tinggi gimana dapat poinnya pandai lah gitu kan. Bisa juga Jadi kita boleh memanfaatkan AI segala macamnya gitu kan, tapi tidak menyakin apa yang disampaikan si AI itu. Kita yang menguasai AI, kita yang memperkuda dianya, memperkuda. Jadi kita mendengar AI, tapi yang hasil tulisan anak-anak Gen Z itu bukan disampaikan oleh si AI, tapi tetap dari hasil bacaannya, pemahamannya ya Pak ya. Nah, terus eksplorasinya tetap itu hasilnya. Walaupun yang memakai AI silahkan, tapi bukan yang disampaikan AI itu yang dia tulis. AI itu kita gunakan sebagai alat daya tarik untuk mengenali dari sejarah kita. Nah, berawal dari situ. Di situ. Kita sudah 2 kali menggelar yang namanya lomba bertutur, Pak. Jadi lomba bertutur ini tentang pahlawan gitu kan di satu sekolah. Nah, di situ kita inginnya anak SD itu ya tahu tentang sejarah, minimal kisah pahlawannya sendiri. Iya benar. Benarnya kami kan kita yang tak suka sejarahnya ya. Kita buka juga kita nggak suka sejarah. Bukan nggak suka sejarah ya, memang agak sulit memahami sejarah. Tapi begitu anak-anak ini ceritanya lengket di kepala kita. Dia begitu cerita, oh ya kita narasi cerita kita yang kurang nih. Dan juga misalnya kayak gini ya, kita punya usulan misalkan ada yang kayak misalnya tokoh-tokoh adat lama nih ya. Kalau seandainya ada relawan cerita nanti kalau jadi ada ini kan ya, artinya tokoh-tokoh tua ini bercerita tentang ini, wah ini kayak keren juga nih Pak Edward. Karena kan pernah melihat, karena kalau kita misalnya sejarah yang bagaimana kami dahulu ini kayaknya tokoh-tokoh cerita nanti ke depan kota sebagai kota perjuangan keren ya kan. Yang kayaknya tapi berceritanya yang kayak mirip-mirip pendongeng, tapi dia ini dongeng sejarah. Itu sejarah ini dulu dan memang dari orang yang kalau di zaman dahulu bagaimana ini kan lebih dekat kan. Karena lebih menarik kan ya. Kita lebih kelas baliknya lebih jauh lagi ya mungkin ya Pak ya. Tentang asal nama Kue Limo Jorong. Nah, siapa manusia pertama atau negara pertama yang mungkin di negara Korea ini? Wah panjang ini nama sejarah pasti panjang ini kan. Tapi kita jemput ininya. Jadi bentuan, ini kita jemput ini lagi menarik bagi saya ini. Ya, kalau seandainya menjadi ini sejarah sudah banyak yang ini kan. Ya, kalau nanti dari segi kita adat orang tentu ingin tahunya. Ya kan, orang pendatang ini karena kita sudah kota perjuangan yang orang sudah kenal dengan adat berseni syara. Di sini surau sebagai sumber dulu berliterasi membentuk karakter. Nah, pertanyaan kayak gini ya. Apa memang siap kita ke depan mempertahankan adat ini sementara kita hantaman gelombang badai yang tidak sedikit dari kekinian ya? Gimana nih ya? Jika adat itu kan pada dasarnya ndak lakang karena panen, ndak lapuk karena hujan. Iya. Dia akan ada terus. Iya, ada terus Ada terus dia. Persoalannya adalah ketika adat itu yang akan terus menerus tak ada, tapi mungkin kalau tidak dipertahankan ya ibarat orang sekut kuatnya benteng, kalau ndak pandai menjaga benteng itu tergerus juga. Seperti lihat air sekarang ya. Kelihatannya makannya pelan. Habis juga. Tapi dikikis dari bawah kan ya. Habis gitu kan ya. Kan bak pepatah juga kan ya. Inilah ancaman bukti. Iya. Aduh di Maet yang di daerah Harau tuh. Ya,
Inya pernah masuk situ, Gua Harau. Jadi ada tetesan air kan dari atasnya itu. Ya. Jadi memang sampai kini tetesnya masih ada kan. Sampai batu yang di bawah tu sampai berlubang. Bayangkan tuh di Ustaz. Kita tidak pernah menyangka tetesan kecil terus menerus sehingga dia menjadi berlubang. Kalau diukur akal sehat itu tidak masuk akal. Tapi ini mencari dia sendiri. Ditunjukkan oleh masyarakat setempat. Sesuatu itu memang titik dari lembahnya itu kan. Karena memang mungkin di atasnya itu ada air turun setitik, tapi itu memang melubangi batunya. Melubang. Luar biasa. Artinya kalau batu saja memang ini begitu keras ya. Keras bisa ini. Bisa berlubang. Kalau kita nggak hati-hati ini muncul apa-apatannya. Jalan dia seorang lalu hanya. Ini menjadi sebuah kekhawatiran ya. Tapi pertanyaan Ustaz tadi, apakah adat istiadat yang kuat ini tidak akan bisa tergerus? Kalau tidak kita menjaga, tentu akan tergerus. Itu artinya kalau ada sendiri sudah ada jaminan tidak akan lapuk kena hujan kan seperti itu. Tapi kalau kita nggak pandai menjaga, ya habis juga gitu. Habis ya. Modernisasi itu akan mempengaruhi pola atau perilaku generasi pada saat itu. Dulu orang belum ada HP, sekarang nggak ada masalah. Orang tetap jalan. Tapi sekarang sudah ada HP, justru menjadi yang jauh, yang dekat bisa jauh. Yang dekat bisa menjadi jauh. Itu HP itu. Ini menjadikan tergantunglah kita mengelola alam ini, mengelola zaman ini mau dibawa kemana. Jadi kalau sejarah itu adalah masa lalu, betul. Tapi tanpa ada masa lalu, masa sekarang tidak ada. Ini kan tapi ini kalimat ini menariknya. Dengan adanya kalimat begitu bahwa sejarah adalah tempo lalu, tidak ada sejarah, tidak ada masa ini. Betul. Mau kalau secara jujur kita bukakannya kan, artinya banyak sedikit nilai dan etika kita tergerus seperti air yang tadi kan ya. Tapi ada yang menarik nih, dengan momentum Kota Bukit Tinggi sedang diperjuangkan menjadi kota perjuangan, ini kayaknya bisa kembali menarik nilai-nilai yang tadi. Sehingga memang anak-anak muda nanti di momentum ini, segala sesuatu kan ada momentumnya ya. Dengan momentum ini kembali mungkin merebut adat yang sudah hilang di generasi dengan yang kayak tadi kembali menyampaikan kepada anak-anak dari segi sejarah, dari sisi adat. Nah, mungkin saja karena nanti kan orang menarik kan ya. Seperti apa adat orang Minang tempo dulu? Mana miniaturnya di anak-anak? Nah, ini kan akan jadi ini kan ya. Trigger jadinya. Trigger betul. Bagi mungkin Pak, yang perlu kita perjuangkan juga ya Pak Gus. Sudah saja Bukit Tinggi memiliki namanya Museum Kota, Pak. Museum Sudah Kota. waktunya. Kenapa? Ya, seperti yang cerita disampaikan Pak Zul tadi. Bukit Tinggi kota perjuangan. Yang diperjuangkan itu tidak hanya mengenang perjuangan, tapi ada sesuatu yang diperjuangkan. Ya kan? Nah, dengan adanya Museum Kota Bukit Tinggi, ya kan? Itu semuanya bisa diletakkan di situ. Bisa disimpan di situ, ya kan? Mulai dari miniaturnya miniatur ya, betul. Bukit Tinggi dulu dulu bernama Verdekop. Bagaimana kondisi Bukit Tinggi sebelum ketika menjadi kota Verdekop gitu kan? Bagaimana Bukit Tinggi sebelum Jam Gadang berdiri? Ya kan? Iya. Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakatnya? Ya juga ya. Artinya orang cukup datang ke satu tempat, di situ diterangkan semuanya. Hebat juga ini. Jadi mulai dari zaman Bukit Tinggi menjadi bernama Kota Verdekop, sampai sekarang menjadi Kota Bukit Tinggi. Sampai berumur 241 tahun pada tahun ini gitu kan. 241 tahun. Iya.
Oh ya, keren juga Nyak. Itu tamunya dari Australia, cukup datang kalau dia cepat dan tergesa-gesa, cukup datang miniatur ya Nyak. Iya, jadi ada museum kota, semuanya ada di situ, lengkap di situ. Iya. Kayak inilah, kayak sekarang pelayanan satu pintu. Iya, Ya Nyak ya. Seperti mau pelayanan publik sekarang. Gitu kan? Iya, mau pelayanan publik. Kalau soal makanan, ini dia. Bukan apa yang tadi kan, karena memang ini sejarah panjang, tidak mungkin diterangkan waktu pendek. Bagaimana rendang itu kok hitam, kenapa tak kuning? Seperti ini kan kayak ini ya, kan kenapa dihitam? Kenapa? Ya, disampaikan itu nanti. Iya ya. Suruh siswa mengeksplor. Yang dibuat itulah yang dikatakan membangun literasi itu dari situ. Iya. Makanya bedanya si masyarakat pelajar ya di zaman dulu itu mereka lebih kuat di literasi. Itu mereka lebih. Dulu orang nilai gelar doktoranda saja udah luar biasa. Iya. Dulu mana ada. Iya. 1-2 mungkin yang bergelar doktor atau master itu. Sekarang master banyak, S2 banyak, S3 banyak, profesor banyak. Iya. Tapi ada yang hilang. Ada yang hilang ya. Ada yang hilang. Salah satu di antara literasi tadinya, termasuk yang tadinya, ya kayak kita literasi itu. Kayak gini kan ya. Ketika kita anak-anak ini mencoba berlomba membuat randang hitam itu di atas bara api, yang memasak itu ada anak-anak, seperti apa jadinya. Dan walaupun itu tidak akan hitam, ini nanya ya berkesabaran. Apalagi yang membuat dari contoh rendang itu ya kesabaran, karena membuat rendang yang seutuhnya itu tidak bisa 5-10 menit. Iya. Atau ingin cepat hitam, mungkin hitamnya dapat, tapi rasa beda. Ketika apinya dipaksakan, rasa akan hilang. Tapi memang karena proses dan kesabaran. Ini literasinya hebat nih. Jelaskan itu membuat rendang. Kalau nanti datang orang pengunjung ke sana, menarik dia bikin rendang ini kan. Cuma bilang ke dia bumbunya tidak kami publish. Sebetulnya dia tahu pun tidak masalah. Cuman kan akan berbeda. Contoh ya. Contoh kan. Rendang di restoran A, kita nggak sebutkan namanya. Kita ini kan punya restoran. Rendang di restoran A tidak sama dengan rendang di restoran B atau di rumah makan B. Iya. Rendang di restoran atau rumah makan B tidak sama dengan rumah makan C. Betul. Begitu seterusnya. Kenapa? Pada bumbu sama. Iya. Bumbu sama. Rempah-rempahnya sama ya. Bahan sama lah pokoknya. Tapi kok hasil berbeda. Iya. Kan Ustaz lah pernah makan di rumah makan A, rumah makan B. Kan rasa rendang beda. Satu dengan yang lain itu berbeda. Ini kenapa? Inilah yang harus kita pelajari, baku beda rasa. Ini salah satu lagi. Walaupun kita nggak perlu takut, harus sampaikan aja bumbunya ini 1, 2, 3, tapi silakan. Nanti disitulah belajar bagaimana yang enaknya tuh gimana. Inilah kalau ingin randang asli, datanglah ke Ranah Minang, berkunjung ke Bukit Tinggi. Berjalan. Bagaimana pula rasanya randang kurai itu sendiri? Randang kurai, betul. Pasti beda dengan randang di daerah lain gitu kan? Betul. Betul kan Pak? Betul. Ya, mungkin ada wacana nanti mungkin Pak. Iya, saya berapa ingin boleh juga kan. Secara orang yang memanglah coba untuk tinggal di beberapa negara. Ya, kalau niat daripada pemerintah kota untuk mewujudkan menjadi atau merealisasikan pada akhirnya Bukit Tinggi menjadi kota perjuangan, ini nilai historisnya itu sangat besar dan perlu diketahui. Sejarah itu akan mencatat bahwasanya Bukit Tinggi ini adalah bagian daripada NKRI yang tidak bisa dipisahkan. Maka nama Bukit Tinggi akan terus sejajar dengan 3 kota besar itu. Ini menjadi sebuah sejarah. Dan apa yang dilakukan hari ini akan jadi sejarah, Riasa. Mungkin kita nggak merasakan, mungkin generasi kita akan merasa bangga, ada kebanggaan. Bukit Tinggi menjadi sebuah kota perjuangan dan itu akan dirasakan nanti. Jadi saya kira ini sejarah itu adalah kajian masa lalu Pak, dan relevasinya dengan masa kini dan masa akan datang. Yang mungkin nanti berkaitan dengan budaya juga ya Pak ya. Ini ketinggalan satu Pak.
kita bisa mengadakan namanya, mungkin bisa diusulkan ya Pak ya, festival budaya Kurai mungkin Pak. Ya, Salah satunya. khusus Salah satunya gitu budaya ya. Kurai gitu kan. Dan itu bisa laksanakan di balai adat, khususnya di balai adat yang di Paliantang Pak. Iya. Itu semacam usulan juga ya Pak ya. Iya. Untuk menghidupkan apa tadi, Iya, nilai iya, tradisi tadi. Ya, tapi memang butuh perjuangan yang Panjang karena ini konsisten konsisten. untuk memperjuangkan ini. Ya. Kalau yang baik itu saya tetap dukung Iya. ya. Tidak ada yang tidak kita dukung. Tapi apa ya nyak berapa nyek aja nyak adanya itu sangat mungkin apabila apa ya di zaman teknologi sekarang, sedangkan pondok atau rumah makan di kampung-kampung saja ketika dikemas dengan baik dan diedukasi secara bertahap dengan goal yang jelas, datang orangnya. Datang. Padahal pastinya di pelosok ya. Di pelosok kan ya. Teknologi Di yang teknologi. betul. Apalagi memang kayak tadi disambung dengan Bung Edward tadi, ketika memang acaranya kita kemas, orang jadi menarik. Apa lo dan adek kurai? Apa bulo yang kota yang kayak tadi itu ketika Iya. bertahap itu ada kanal baru, daya tarik baru bagi orang untuk datang. Bahasa awak kok alo kini kok. Iya, Kan nanti itu kan iya, ya. betul. Alo kini kok pembaharuannya. Sehingga kayak tadi orang jadi di samping orang mencari jam gadang dan lubang Japang, pulau dan sebenarnya yang tadi apa namanya? Museum Kota Bukit Tinggi. museum kota, ya kan? Museum kota. Kota itu seluruhnya. Sehingga memang orang lihat tuh begitu orang datang tercermin. Tambah juga dokumen film dokumenter masa lampau kan ya. Itu diputar lagi kayak kita ke Solunto. Kita dibawa seakan ginilah dulu cara memasak. Ini dalam satu masak ini untuk sekian ribu orang. Ini gasnya, ini apanya. Kita seakan-akan dibawa lagi. Iya. Sehingga dokumenter lama kan kalau sekarang kan pasti ada kan ya, tapi kita kan tidak tahu. Ditaruh di dunia di kearsipan kali ya. Tapi kalau diputar lagi, 40 orang dulu di saat di jam gadang itu duduk tempo dulu gitu. Itu pasti ada kan ya? Itu bisa nanti diputar di museum kota tadi. Iya, Termasuk museum contohnya, kota. Termasuk juga dulu gaya adat dulu di tempo dulu di Kurai itu pasti ada kan ya di dunia di Iya. komentar. Kalau nggak ada di kita pasti ada di Belanda lah kan. Iya. Ya walaupun sekarang Bukit Tinggi sudah punya museum, ada museum Buhata atau museum rumah adat ya Pak ya, tapi kan hanya terfokus pada satu ikon saja gitu kan. iya. Tapi kenapa tidak kita coba untuk membuat museum yang semuanya ada di situ? Tapi bisa jadi dari cerita kecilnya jadi sejarah ya Nya, ya. Oh iya. Ya, itulah gunanya media-media seperti podcast seperti ini adalah memberikan informasi, edukasi kepada orang lain. Saya kira kehadiran podcast seperti ini itu akan sangat bermanfaat. Alhamdulillah, makasih banyak ya. Ya, tentu Pakai saja. aspennya ya. Jadi aspen tidak hanya sebagai lembaga zakat. Saya kira dengan keberadaan podcast seperti Aspen ini, ya tentu saja akan memberikan warna ya pada masyarakat lain Ya. mengenal. Hari ini kita bicara tentang sejarah dan budaya. Mungkin besok kita bicara Ustadz mengangkat dalam segi agama. Itu menarik. Banyak bagi orang ilmu itu tidak pernah habis. Banyak. Ya. Ibarat organ di tubuh Tubuh kita ya, ini ya. aja, begitu banyak organ-organ Ya, yang betul, tidak betul. sanggup kita untuk Ya. menyebutkan ketahui ya, satu betul ya. persatu. Sedangkan mata aja ada jenis penyakit mata aja bermata itu. Iya. Belum lagi sakit telinga. Aduh, Allah itu sangat besar. Maka enggak cukup manusia untuk pernah lupa untuk bersyukur kepada. Dan tahun 2026 Iya. ada momentum satu lagi Pak, satu abad yang ada. Satu abad jam gadang. Ya. Ya. Dan Wan dan Pak Edward, inilah hebatnya orang tua kita. Ya. Beliau itu
mendorong dari belakang. Ini kelebihan dokter kita ini nih. Ibarat bersilat nih Wan, kalau harimau itu jatuhnya ke bawah atau kalau seandainya pesilat itu jatuh ke bawah, jangan dikira itu kalah. Gitu. Begitu juga kalau orang tua sudah melandai katanya, itu adalah dorongan besar buat kita untuk maju. Makasih banyak kata ininya. Walaupun beliau di belakang sekarang, siapa tahu berapa tahun lagi beliau di depan nih. Iya. Dia kan nggak tahu. Karena kalau ini di depan dan di belakang itu selalu berguna dan ini. Karena kadang-kadang ibarat sebuah sandiwara, pemain di belakang layar itu menentukan yang di depan. Ya. Kadang ketika pemain inti jarang mencetak gol ya Pak ya, malah mencadangkan jadi bintang. Ini nggak cadangan nih, ini memang asli pelatih lama ini. Oh iya. Aduh, ini keren nih. Ini cerita budaya dan sejarah karena memang Minang kaya dengan ini. Tak mungkin ibarat memandikan di kolam besar kita nih. Baru sedikit yang baru kita sauk nilainya nih. Dari satu titik saja kita ini sudah banyaknya. Maka apalagi orang Minang alam tak kambang jadi guru ya nyanyi ini cukup luas. Nggak habis-habis. Tapi ini selaginya membimbing kita dan mau berbicara tentang adat dan budaya, kita akan tetap semangat Iwan. Sehingga memang kita perlu ini terus belajar. Kata Bung Karno, soal sejarah gimana Wan? Jangan pernah melupakan. Nah itu dia. Iya, Asia. Jadi konsep Bukit Kota Perjuangan ini tidak hanya satu episode saja Pak. Tidak hanya akan kita lah. Iya, kita akan menimba. Dan ini hebatnya kayak gini, karena ini adalah duta di internasional. Kita akan coba bawakan teknik-teknik bagaimana orang luar melihat. Direct man, direct place. Minimal itu kita dapat satu kan. Yang Bukit Tinggi ini Pak ya, yang dikenal oleh se-Indonesia, tapi sampai ke mancanegara. Kalau randangnya saja sampai mendunia, kenapa berita dari soal adat-adatnya tidak mendunia? Masa sejarahnya. Ya, waktu berputar jam gadang kayaknya sudah berdenting walaupun ini kan menunjukkan waktu terus berputar dan berganti. Tanpa terasa sejam lebih lah kita berbicara. Masya Allah. Ya, mungkin di penghujung ini closing statement-nya. Sebagai penutup Bukit Tinggi itu sebuah kota kecil, namun kota kecil ini memiliki nilai sejarah yang sangat besar. Tidak ada Bukit Tinggi, tidak ada NKRI. Itu dari saya. Baiknya, siap. Pak Edward? Ya. Closing statement dari saya bahwa Bukit Tinggi merupakan sebuah negeri yang sangat elok dan sejuk, walaupun tidak terkenal dengan pariwisatanya dan alamnya, tapi juga masa nostalgianya yang sangat luar biasa. Itulah Bukit Tinggi. Waduh, saya jadi diingatkan pemirsa dari dua ungkapan tadi dengan jantung yang selalu berdetak. Jantung hanya mungkin sekepal tinju kita, tapi tanpa detak dia itu akan mati. Seperti yang Inya katakan tadi, jangan abaikan dengan yang kecil, karena bisa saja jantung itu ada dari hal yang paling dalam, dan Bukit Tinggi bisa saja ke depannya untuk Indonesia. Aspen dari sudut kota untuk Indonesianya. Amin. Dibawanya kali rasanya. Jadi kita doakan Aspen ini mendunia. Kalau mencari Namo kan ini dari Swiss ini. Ini ada relate-nya dengan Alpen kan. Alpen ya. Orang baca Alpen ini. Iya. Ya enggak, kalau orang mendengar seolah-olah ini pengaruh dari Eropa ya. Eropanya, mendunia nih ya. Oh sudah ada, tunggu saja. Ada tanda-tanda. Amin. Berkat dukungan doa ini. Baiklah. Iya. Ini mudah-mudahan dia berkah dan dukungan doanya dia mendunia nanti kan. Amin. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Siap. Ya, pemirsa tetaplah setia di channel ini dan ingat terus orang yang kita banggakan nih Buya Inya kita Dr. Gus Rizal dan pakar sejarah kita Edward. Assalamualaikum. Akhirnya saya Zul Pamiyadi. Silakan. Akhirnya saya Zul Pamiyadi. Saya Edward. Dan saya Datuk Selubuk Basa. Mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Masya